将斩尽魔族，不再是神印骑士。从此以后，主动解除了契约，都回归了。星宇殿。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 183 ya guys ya. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Kematian mantan ketua aliansi sekaligus kesatria tata ilahi belas kasih dan perlindungan yang Hao-Han jelas menjadi pukulan telak bagi seluruh umat manusia. Bahkan yang Wenzhou sempat emosi dan berambisi mewarisi tata peninggalan kakeknya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Long Hao-Chen. Dia juga berniat membalaskan dendam yang Hao-Han kepada Ahbao. Oleh sebab itu, demi membantu Hao-Chen mendapatkan mahkota 5 bintang dan mengakhiri arena kematian, Ye Shanmi pada akhirnya mengorbankan seluruh kekuatan aturan dan menjadi mata bagi Long Hao-Chen, sehingga bisa membantunya menemukan kesatria abadi kedua alias Ye Wusang. Sementara itu, pertandingan arena kematian terus berlanjut, bahkan kini mempertemukan Long Xingyu dan musuh abadinya alias Dewa Iblis Ahnan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutannya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Mengetahui Long Xingyu ternyata harus berhadapan dengan musuh abadinya, jelas membuat Long Tianying sedikit panik. Pasalnya menurut informasi, Dewa Iblis Pilar ke-7 alias Ahnan dikenal sangat brutal dan doyan baku hantam. Disebut juga sebagai Dewa Perang Gila, tidak memiliki suku dan selalu sendirian. Selain perintah dari Kaisar Iblis, dia tidaklah peduli apapun dan hanya mengejar pertarungan tingkat tinggi. Bahkan menurut rumor, Ahnan merupakan individu terkuat di bawah 3 pilar utama. Permusuhan antara Long Xingyu dan Ahnan telah berlangsung lama. Meski sering memburu dan saling membunuh, namun belum pernah ditentukan hasil pertarungan. Sehingga pertarungan mereka kali ini bisa dianggap sebagai babak penentu dendam tersebut. Meski Long Xingyu berhasil menciptakan tebasan di tubuh musuhnya, tapi Ahnan bisa dengan mudah memulihkan cederanya. Dia juga beranggapan pedang Long Xingyu jauh lebih lemah dari 4 tahun yang lalu, serta kembali melakukan inisiatif memulai serangan dan memaksa Xingyu melakukan pertarungan jarak dekat. Tidak sampai di sini, Ahnan juga meminta Xingyu untuk melepaskan semua kekuatannya dan tidak membuang-buang waktu, di mana diketahui Xingyu juga pernah mengikuti ujian gunung darah dan lautan mayat untuk mencapai ranah terkuat. Meskipun Long Xingyu terdesak, serta beberapa tetua aliansi terkejut menyaksikan kekuatan bertarung Ahnan, namun Xingyu beranggapan Long Xingyu bukan orang lemah. Pasalnya jika berbicara tentang kekuatan individu, Xingyu diketahui merupakan yang terkuat di seluruh aliansi. Dan benar saja, di bawah tekanan Ahnan, Xingyu tiba-tiba saja melepaskan aura luar biasa Edun untuk memblokir semua serangan tombak kematian. Bahkan dia juga menggunakan ranah kematian yang sama persis seperti halnya Dewa Iblis Ahnan, sehingga bisa mengimbangi kekuatan musuhnya. Merasa senang, Long Xingyu pada akhirnya melepaskan ranah kematiannya. Dewa Iblis Ahnan jelas merasa tertarik untuk melawannya, sehingga terjadilah baku hantam luar biasa epik antara kedua musuh bebuyutan tersebut.
Selain berhasil mendesak Ahnan dengan kekuatan ranah kematian, Long Xingyu juga tanpa basa-basi melepaskan teknik 6 pedang langit pembunuhan, sehingga semakin membuat Ahnan benar-benar terpojok oleh serangan bertubi-tubi Long Xingyu. 星域店主， Meskipun terpojok, tapi Ahnan terlihat semakin bersemangat. Bahkan menurut Ahbao, bukan tanpa alasan, Ahnan disebut Dewa Iblis Perang Gila. Pasalnya semakin bertarung, semangat perang di tubuhnya akan meledak seperti gunung, membakar sel dan darahnya menjadi kekuatan tempur. 这才是真正的你！ 无人可挡。 Di bawah penindasan Dewa Iblis Ahnan, Long Xingyu sempat melepaskan teknik naga cahaya bumi untuk menjebak musuhnya. Tapi sayangnya, hal tersebut masihlah mampu dengan mudah dihancurkan. Bahkan Ahnan menegaskan, hari ini jika Xingyu tidak bisa membunuhnya, maka Long Xingyu yang akan mati di arena kematian, serta melepaskan teknik tengkorak kematian untuk melakukan serangan bertubi-tubi. Dan tiba-tiba di saat Ahnan menyombongkan diri dan beranggapan 4 tahun berkumpul bersama keluarga membuat pedang Long Xingyu tumpul, darah Long Xingyu tiba-tiba saja berfluktuasi dan menciptakan sebuah penjara kekangan yang langsung menjebak Ahnan. Diketahui, selama 4 tahun ini, Long Xingyu terus mencari cara untuk membunuh Ahnan. Terlebih lagi mengetahui semangat perang Ahnan tidak bisa dipadamkan, Long Xingyu pada akhirnya menemukan jawaban, menggunakan darah mendidih manusia menjadi sebuah sangkar untuk menjebaknya. Kemudian dia langsung memanggil tahta dewa pembantaian dan malapetaka untuk menghabisi Ahnan. 他双一样的沉默的微笑，触摸着泪与我的伤。 Sambil memvonis Ahnan bersalah dan harus diadili, Long Xingyu lantas melepaskan pedang penghakiman untuk mencabut nyawanya. Di saat umat manusia beranggapan Long Xingyu telah menang, para tetua kuil aliansi justru menyadari ada hal janggal. Bahkan asap ungu yang keluar dari tubuh Ahnan tiba-tiba saja bereaksi, serta memperlihatkan kekuatan jurang bintang. Selain memiliki aura sangat menakutkan, teknik jurang sendiri mampu dirasakan oleh seluruh pihak. Bahkan tidak peduli teman ataupun lawan, mereka semua langsung lenyap di bawah asap jurang bintang yang dilepaskan Dewa Iblis Ahnan. Di saat Ahbao kebingungan kenapa Ahnan memiliki kekuatan jurang, Fasyak lantas menegaskan, jurang merupakan tempat terlarang di wilayah bintang. Kekuatan jurang di dalamnya bisa menelan dan menghancurkan segalanya. Sementara Ahnan diketahui berasal dari wilayah jurang yang dibawa langsung oleh Kaisar Feng Xiu. Disebut juga sebagai anak jurang yang merupakan perwujudan sebenarnya dari kekuatan jurang. Dia bisa kembali bangkit meski tubuhnya menjadi debu dan kekuatannya akan semakin kuat. Dan benar saja, ketika Long Xingyu dibuat heran, kekuatan apa yang dimiliki Ahnan serta tahta segel sekalipun tidak bisa menahannya. Dia sempat ingin melakukan serangan, tapi sayangnya semua serangannya mampu dengan mudah diblokir oleh Ahnan dan berhasil memukul Long Xingyu di atas tahtanya sendiri. Menyadari Long Xingyu memiliki kualifikasi untuk naik ke ranah terkuat, Ahnan lantas bersedia memberikan satu rahasia yang selama ini ingin diketahui Long Xingyu, kenapa tidak bisa mencapai ranah terkuat, di mana Long Xingyu pernah bersumpah untuk membunuh semua ras iblis di depan tahta ilahinya. Tapi ternyata orang yang paling dia cintai alias Baiyu memiliki darah iblis. Hal itulah yang membuatnya tidak pernah bisa mencapai ranah terkuat. Meskipun Long Xingyu membantah ucapan barusan, tapi secara tidak terduga,
tahta ilahinya justru mengekang kekuatan tahtanya, sehingga menandakan kalau ucapan Ahnan adalah kenyataan, serta bisa dianggap Long Xingyu belum sepenuhnya menjalankan sumpahnya, sehingga dengan adanya Baiyu, Xingyu tidak akan pernah bisa mencapai ranah terkuat dan tidak lagi bisa menggunakan tahta ilahinya. Fakta barusan langsung membuat Long Xingyu teringat dengan obrolannya dengan sang istri, di mana saat itu Baiyu sempat ingin menyampaikan identitasnya, tapi dikarenakan dia tidak ingin Hao Chen dan dirinya menjadi bebannya, Baiyu pada akhirnya mengurungkan niatnya mengatakan kebenarannya. Tepat ketika Ahnan meminta Xingyu untuk memutuskan perasaannya kepada Baiyu dan Long Hao Chen, serta mencapai ranah terkuat untuk menentukan duel baku hantam, Xingyu kembali teringat dengan sumpahnya di depan tahta segel dewa untuk membunuh semua ras iblis. Namun dikarenakan saat ini Baiyu adalah istrinya, serta Hao Chen yang juga memiliki darah iblis adalah putranya, Xingyu pada akhirnya melanggar sumpahnya dan melepaskan kekuatan tahta segel dewanya. Waduh. 没有什么比他们更好。臣是我的儿，是我的妻子，就是你的选择。主动解除了契约，我回归了。星宇殿。 Di saat Long Tianying beranggapan Xingyu tidak akan menang dari Ahnan setelah melepaskan kontrak tahta ilahinya, Ah Bao justru merasa senang. Pasalnya akan ada lagi pertunjukan kematian kesatria tahta ilahi. Sementara itu, ketika Ahnan melepaskan teknik jurang kematian, Xingyu lantas menegaskan tujuannya menjadi kesatria hanyalah untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Bahkan jika harus melepaskan tahta dan mengorbankan nyawa, dia pasti akan melakukannya. Kemudian sambil mengingat teknik pedang putih murni yang pernah dia ajarkan kepada Long Hao Chen, Xingyu dengan gagah berani mulai menghunuskan pedangnya. Dia tidaklah peduli dengan nyawa ataupun kehormatan, hanya ingin melindungi orang-orang yang dia cintai. Ketika seluruh umat manusia merasa senang Long Xingyu berhasil memenangkan pertandingan, serta Long Tianying merasa bangga putranya akhirnya mengerti jalan sejati menjadi seorang kesatria yang rela mati demi melindungi, Ah Bao justru dibuat heran kenapa Ahnan alias anak curang bisa kalah. Dimana menurut Dewa Iblis Fashak, hal seperti ini terjadi karena ada orang lain memasuki wilayah jurang bintang, yang dimana orang tersebut adalah Long Hao Chen, sehingga bisa memutuskan kekuatan Ahnan dan jurang bintang. Sementara itu, King Hao Chen memanglah sudah berada di wilayah jurang untuk menemukan keberadaan Ye Wusang sesuai dengan arahan mata Ye Sanmi. Dia juga mampu merasakan ada kekuatan tidak biasa di dalam jurang tersebut. Wadidaw, gimana guys? Bener-bener epic pare guys ya alur cerita di episode 183-nya. Dan banyak banget fakta yang akhirnya terungkap ya kan. Selain Baiyu udah diketahui adalah keturunan dari klan iblis, Long Xingyu juga ternyata memiliki ranah kematian layaknya Dewa Iblis Ahnan, sehingga sudah bisa ditebak kalau keduanya sama-sama ingin menjadi yang terkuat, dan terjadilah musuh bebuyutan tersebut ya kan. Dan satu lagi fakta menariknya, demi Long Hao Chen dan Baiyu, Long Xingyu rela melepaskan kekuatan tahta ilahinya. Nah, udah ketebak sampai sini ya kan. Setelah Long Xingyu melepaskan tahta ilahinya, Yang Wenzhou bisa mewarisi tahta tersebut ya kan. Gimana Abang Frank? Keren ya kan? Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns,
deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.